So guys, di video kali ini Tia Channel ingin berbagi dengan kalian tips-tips apa sih yang diperlukan oleh seorang investor pemula pada dunia cryptocurrency. Nah, jadi cryptocurrency itu tidak hanya dapat diperdagangkan tapi juga bisa diinvestasikan. Gimana caranya? Apa tipsnya? Tonton videonya sampai habis ya. Baik lagi di Tia Channel, di channel tempat berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan perlindungan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan juga kesehatan yang luar biasa tentunya oleh Yang Maha Kuasa. So guys, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan berbicara lagi tentang edukasi ya. Edukasi tentang cryptocurrency, khususnya buat para investor pemula. Dukung terus channel untuk perkembangannya tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. Jangan kemana-mana, stay tune. Berbicara tentang dunia cryptocurrency guys, kayaknya kalau misalkan kita ngomong tentang dunia cryptocurrency itu kayaknya seru banget ya. Karena apa? Karena crypto itu kan istilahnya apa ya, kalau kemarin-kemarin itu kan ada yang bilang investasi yang sangat cepat menghasilkan uang gitu ya, bisa bikin kaya kan. Karena pernah kejadian seperti sebelumnya, kita kejadiannya waktu si Elon Musk ya, Elon Musk istilahnya apa ya, nebar-nebar isu masalah tentang si koin Doge itu, ingat nggak? Nah, masalah koin Doge yang tadinya harganya kecil tuh melambung besar sampai 4 ribuan, sekarang udah turun lagi ke 3 ribuan lebih ya. Kemudian sempat kemarin yang booming banget itu tentang koin Squid ya. Squid coin itu ya. Mungkin terinspirasi dari Squid Game itu ya. Dimana dalam satu hari dia bisa melambung tinggi dan kembali lagi turun ke bawah. Jadi itu resikonya sangat gila-gilaan. Nah, sekarang yang lagi rame tentang Shiba ya, koin Shiba itu lagi rame dibahas sekarang. Mungkin sebelumnya guys, kalau pandangan orang-orang bahwa cryptocurrency itu tidak bisa diinvestasikan, jadi hanya bisa untuk ditradingkan saja di perdagangan. Tapi menurut pandangan Tia Channel, sebetulnya cryptocurrency itu kita bisa investasikan, kita bisa gunakan sebagai alat investasi guys. Karena apa? Karena kalau mungkin dulu ya, bukan mungkin sih sebetulnya dulu itu kan cryptocurrency itu kan nggak sah gitu, tidak dilegalkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi untuk sekarang cryptocurrency itu sudah legal ya, sudah diawasi oleh Bapepti. Jadi Bapepti itu sudah mengakui cryptocurrency sebagai alat tukar uang. Cuman nggak semua mata cryptocurrency itu yang diizinkan yang mendapat izin maksudnya oleh Bapepti ya. Jadi dipilih oleh Bapepti beberapa yang memiliki kriteria sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh Bapepti tersebut. Kenapa Tia Channel bilang kalau cryptocurrency itu bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi juga? Karena apa? Karena di zaman yang semakin canggih ini, di era yang semakin modern ini guys, cryptocurrency itu sangat berpengaruh baik di bidang ekonomi ataupun di bidang lainnya, baik di bidang buat pendapatan lah, income negara atau apapun itu yang termasuk dalam bisnis juga. Ini cryptocurrency ini sangat mempengaruhi ke depannya guys. Contohnya salah satunya kalau misalkan kalian lihat Facebook ya, bisnis Facebook ini, Facebook yang berubah nama oleh Mark Zuckerberg, dirubah namanya jadi metaverse, jadi masuk ke dunia metaverse. Kalau misalkan kalian singkapi lebih lanjut tentang metaverse ini, dimana itu adalah dunia virtual ya. Di dunia virtual itu dimana si koin-koin ini memiliki peranan masing-masing guys, khususnya buat kalian para gamer yang istilahnya senang sekali bermain game. Di situ ya, di situ ada beberapa game yang dimana kalian bisa mencari atau menghasilkan koin-koin, dimana koin-koin itu bisa juga dicairkan ke ke bentuk realnya, karena koin tersebut diperdagangkan di bursa perdagangan cryptocurrency. Apalagi guys, Bapepti sebagai badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Indonesia tentunya sudah meresmikan perdagangan
bukan maksudnya meresmikan peraturan tentang perdagangan cryptocurrency ini. Dan kalian harus tahu, buat yang belum tahu tentunya, bahwa akhir tahun 2021 ini akan dirilis bursa perdagangan cryptocurrency. Nah, jadi perdagangan cryptocurrency ini sudah disahkan oleh Bapepti. Jadi sudah diterima lah, sudah dilegalkan, dan akan malah ada perdagangan fisiknya gitu. Perdagangan cryptocurrency secara perdagangan realnya, perdagangan fisiknya itu akan dirilis akhir tahun 2021 ini oleh Bapepti. Guys, jadi kenapa enggak kalau misalkan kalian ingin berinvestasi cryptocurrency? Hanya saja di sini ada tips-tips untuk kalian para pemula, para investor pemula yang ingin saya channel bagikan gimana sih cara berinvestasi cryptocurrency yang benar. Pertama guys, sebagai tips pertama, kalian di sini harus lihat, kalian harus memahami apa sih sebetulnya cryptocurrency tersebut. Kalian harus memahami apa itu cryptocurrency gitu ya. Apakah itu kan berbeda gitu landasannya seperti saham atau yang lainnya. Karena cryptocurrency ini kalau disebut mata uang, bukan mata uang juga, tapi ini merupakan suatu kripto atau koin-koin yang memiliki nilai tertentu. Mungkin di sebagian negara, di negara yang lain bisa dijadikan sebagai alat tukar kayak pembayaran gitu ya. Tapi mungkin untuk di Indonesia baru bisa diperdagangkan, tapi belum bisa dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah tentunya. Nah, di situ kalian harus tahu, harus memahami apa itu cryptocurrency, dan istilahnya berbeda seperti saham, di mana saham itu kan ada bentuk realnya ya. Ada suratnya, ada perusahaannya, dan itu betul-betul istilahnya apa ya? Ada suatu kegiatan ekonomi di dalamnya. Sedangkan cryptocurrency itu betul-betul nggak ada landasan apa-apa ya, nggak ada fundamental apa-apa, nggak ada fondasinya. Jadi betul-betul hanya jual beli saja, tanpa ada bentuk realnya dari bentuk usaha sesuatu dari si koin tersebut. Mungkin di masa depan akan ada bentuk sesuatu dari bisnis cryptocurrency, cuman tetap saja tidak ada fundamentalnya, tidak berfundamental. Nah, yang kedua, khususnya buat kalian para investor pemula, sebelum kalian terjun untuk berinvestasi, kalian tentunya harus memilih platform ya. Platform apa yang akan kalian gunakan untuk berinvestasi cryptocurrency. Nah, di sini kalian harus memilih platform-platform yang dijamin oleh Bapepti atau yang diawasi oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi milik Indonesia tentunya. Karena kalau ada apa-apa, tentunya kalian bisa gugat, atau misalkan kalian bisa komplain, atau kalian bisa mengajukan misalnya apa ya, bisa lapor lah ya, lapor ke Bapepti kalau misalkan sampai si platform tersebut berindikasi tidak baik. Dan yang ketiga guys, di sini kalian harus memilih koin-koin yang baik ya. Jadi jangan asal memilih guys. Kalau misalkan di saham itu kan ada saham gorengan, jadi saham-saham yang benar-benar bisa digoreng. Di cryptocurrency juga ada yang kita kenal dengan koin-koin micin. Koin-koin micinnya bisa digoreng ya, dimana misalkan bandar menggerakkan harga itu dengan melakukan penjualan besar atau melakukan pembelian besar. Nah, di situ kalian harus pilih, karena di sini ingat, tujuan kalian itu berinvestasi jangka panjang. Jadi bukan untuk trading. Kalau untuk buat trading sih ya itu masa bodoh lah, pakai koin apapun bisa ya, gunakan, silakan. Kalian bisa bisa pilih bebas koin apa aja terserah. Tapi kalau untuk investasi karena bentuknya jangka panjang, di sini kalian harus pilih koin-koin yang sangat misalnya bagus, yang istilahnya apa ya, volumenya bagus lah ya, volumenya banyak gitu, yang volumenya kecil guys. Jadi kalau untuk koin-koin micin itu disarankan jangan kalian pilih. Dan yang terakhir guys, kalian harus pahami resiko dari cryptocurrency tersebut, karena namanya cryptocurrency itu kan pergerakannya dia lebih fluktuatif ya dibandingkan dengan saham gitu. Kalau misalkan saham kan dia bisa istilahnya harga naik atau turun itu kan dibatasi ya. Kalau ya untuk sekarang itu kan harga turun 5%, kalau naiknya kan sampai kadang-kadang kalau misalkan saham gorengan itu kan bisa 20-35% ya. Tapi kalau untuk koin micin itu kan dia bisa terbang tinggi dalam satu hari, bisa turun drastis juga dalam satu hari. Jadi kalian harus perhatikan bahwa harga dari cryptocurrency ini sangat fluktuatif, fluktuatif gitu ya pergerakannya, apalagi buat koin micin ya. Jadi kalian bisa harus pahami resikonya ketika kalian memilih koin yang tepat. Dan misalkan sampai harganya turun, harganya naik, di situ kalian jangan sampai sakit hati atau gimana, atau stres atau gimana, karena kalian sudah pahami resiko dari awalnya seperti apa. Makanya disarankan untuk investasi jangka panjang jangan pilih-pilih koin micin, karena ketika kamu ambil jadi ikut-ikutan tren gitu, koin ini lagi rame, kamu ambil, tiba-tiba ketika kamu beli 1 jam kemudian itu drop drastis gitu. Jadi wah, kayaknya nggak enak banget ya.
Oh ya, terakhir satu lagi, jangan pakai uang yang misalnya pakai uang dingin, jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari. Dan jangan sampai kalian karena tergiur gitu, tergiur pengen cepet kaya, pengen cepet dapat uang banyak, kalian masukkan uang panas, istilahnya uang yang kalian gunakan untuk kebutuhan rumah tangga kalian. Kalau misalkan ke harganya naik, kalian tentunya beruntung. Tapi kalau misalkan sampai kalian apes, oh sorry itu saya jadi mau gimana gitu kan, gak bisa apa-apa, nggak ada, cuma nangis darah ya. Gitu. So guys, itulah tadi tips-tips yang bisa Tia Channel bagikan buat kalian para investor pemula cryptocurrency ya, di bidang cryptocurrency tentunya. Mungkin terlihat sangat mendasar, tapi tetap Tia Channel ingin sekali lagi mengingatkan lagi tips-tips ini, karena kebanyakan buat para investor pemula itu, karena mereka kebanyakan ya 85% mereka mengandalkan emosi, jadi tidak menggunakan akal yang sehat gitu ya. Jadi ketika emosi banget gitu, ketika ada koin yang lagi ikut-ikut booming, dia langsung ikut-ikut terjun juga, dan mereka kadang tidak tahu apakah koin tersebut tujuannya apa gitu. Mereka beli koin itu apakah hanya untuk trading, perdagangan sementara, ataupun untuk investasi jangka panjang. Karena kebanyakan karena harga yang drop, dia nyangkut harganya, akhirnya disimpan dengan jangka waktu yang lama, dan yang ada malah bukan tambah naik tapi tambah turun. So sekian video kali ini tentang edukasi cryptocurrency buat kalian para pemula guys, pemula di bidang cryptocurrency. Buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke yang lain agar channel ini tentunya bisa berkembang ya, buat kalian dan juga buat orang lain tentunya. Ingat, Tia Channel adalah channel vlog, informasi dan edukasi yang selalu memberikan vlog-vlog yang menarik, informasi-informasi menarik, dan edukasi yang bermanfaat tentunya buat kalian guys. Dan mungkin untuk kedepannya ya, kita akan lebih banyak di vlognya kayak untuk menjelang 2022 ini, dan selama di tahun depan mungkin akan diperbanyak vlog-vlognya gitu. Jadi Tia Channel akan menyajikan vlog-vlog yang menarik tentunya. Jadi menariklah buat kalian. Jadi pantengin terus Tia Channel ya, pantengin terus Tia Channel, setia dengan Tia Channel. Dukung terus channel ini untuk perkembangannya tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, komen, dan share, nyalakan lonceng di sebelah kanannya, so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So guys, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan perlindungan, panjang umur, kesehatan, dan rezeki yang melimpah selalu menyertai kalian setiap harinya. So, kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye.